Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Senang sekali malam hari ini atas perkenanan Tuhan kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam Rema. Doa Rema kiranya sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kehidupan dan berkat yang masih dipercayakan bagi kami. Saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami maksud-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema kali ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sahabat Rema, seorang profesor di sebuah sekolah Alkitab memberikan pengarahan kepada para mahasiswanya yang hendak mengikuti ujian akhir. Ia berkata bahwa dalam durasi waktu 60 menit, mahasiswanya harus menceritakan apa yang mereka ketahui tentang Roh Kudus dan iblis. 30 menit pertama tentang Roh Kudus dan 30 menit selanjutnya tentang iblis. Pada 30 menit pertama, semua mahasiswa menuliskan pada lembaran kertas yang disediakan tentang hal-hal dan pengalaman mereka dengan Roh Kudus. Dan pada 30 menit selanjutnya, mereka juga sibuk menuliskan tentang iblis. Namun ada salah seorang mahasiswa yang meskipun sudah masuk pada 30 menit terakhir yang adalah waktu untuk menuliskan tentang iblis, mahasiswa ini masih asyik mengerjakan bagian pertama tentang Roh Kudus. Bahkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan mahasiswa lainnya telah keluar ruangan, ia masih terus menulis tentang Roh Kudus sehingga sang profesor menghampiri mahasiswa ini dan meminta lembaran hasil pekerjaan dari si mahasiswa. Ketika dilihat, lembaran itu hanya dipenuhi dengan cerita dan pengalaman si mahasiswa dengan Roh Kudus. Sang profesor bertanya, "Mana bagian iblis?" Si mahasiswa kemudian mengambil kembali lembaran kertas dari tangan sang profesor dan menuliskan sebuah kalimat pada bagian belakang lembaran kertas itu, "Saya tidak punya waktu untuk iblis." Sahabat Rema, pernyataan akhir dari si mahasiswa yang juga bisa dikatakan sebagai komitmennya, yaitu tidak punya waktu untuk iblis, seharusnya juga menjadi pernyataan dan komitmen dari setiap orang Kristen. Bisa dilihat kehidupan dunia saat ini, begitu banyak orang terjebak dengan tipu daya iblis karena iblis akan menggunakan segala macam cara untuk memperdayai anak-anak Tuhan. Iblis selalu jeli melihat kesempatan baik untuk menyerang karena iblis tahu benar bahwa setiap manusia pasti punya titik lemah dan titik lemah itulah yang dipakai iblis sebagai sasaran serangannya. Memang benar bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kekurangan itulah yang kerap dipakai oleh iblis untuk dijadikan sasaran tembak dari muslihatnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar gereja, terkhususnya anak-anak Tuhan, supaya bersatu, saling mendukung dan saling menopang antara satu dengan lainnya, bukan sebaliknya. Sahabat Rema, jika kita disodorkan lembaran kertas untuk menceritakan mengenai Roh Kudus dan iblis sebagaimana si mahasiswa tadi, maka apa yang akan kita tulis? Rema sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh si mahasiswa. Marilah kita renungkan dan tuliskan betapa dahsyat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang telah terjadi di sepanjang hidup ini. Bukti penyertaan Allah yang luar biasa bagi hidup setiap kita patut untuk disyukuri dan diceritakan kepada anak cucu kita nantinya. Sebaliknya, segala tipu daya iblis tidak perlu kita ingat dan tuliskan, karena Yesus Kristus telah menebusnya bagi kita. Dia telah membayar dengan sangat mahal agar kita terbebas dari segala kutuk dan dosa yang membelenggu kita. Sahabat,
Perlu diketahui bahwa jika iblis tidak bisa membuat seorang masuk ke dalam perangkapnya, maka dia akan membuat orang itu sibuk dengan cara menyita waktu untuk melakukan segala macam rutinitas dan aktivitas kehidupan, sehingga orang tersebut dia tidak punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Iblis pun bisa berubah menjadi malaikat terang, sehingga jika seseorang tidak benar-benar intim dan melekat dengan Tuhan, maka pasti akan terseret masuk ke dalam jebakan iblis. Bagian ayat firman Tuhan saat ini adalah merupakan perintah Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, juga perintah kepada kita untuk tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Karena Rasul Paulus tahu benar bahwa jika iblis diberi kesempatan, maka tujuan akhir dari si pemberi kesempatan adalah kebinasaan kekal. Sahabat, renungkanlah kembali bahwa betapa Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak menginginkan kita binasa. Melalui rema saat ini, kita diingatkan agar jangan menjadi budak iblis dengan memberinya kesempatan dalam hidup kita. Isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik dan benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dengan tetap berdoa dan berjaga, sehingga apabila iblis datang untuk menjerat bahkan dalam rupa malaikat terang sekalipun, kita sanggup menghindar sambil berkata, "Hai iblis, saya tidak punya waktu untukmu." Allah memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena kami telah diingatkan untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis. Sesungguhnya roh kami penurut, namun daging kami lemah. Untuk itu kami perlu Engkau ya Bapa, untuk selalu menyertai kami, agar apabila kami jatuh, kami tidak akan sampai tergeletak, karena kekuatan tangan-Mu senantiasa menopang kami. Amin. Sahabat Rema terkasih, tiba saatnya kita akan berpisah. Pesan Rema, ingatlah bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mendekat dan intimlah selalu dengan Tuhan, sehingga kita sanggup untuk mengalahkan segala roh dunia. Sampai jumpa sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Shalom.